di mana kebahagiaan petani itu tercapai. Kenapa? Karena produksinya meningkat, tentu pendapatannya meningkat. Kita mencapai stok bulog 5.198 ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah dan selama merdeka. Kemudian bulog gudangnya yang tersedia hanya 3 juta ton. Tetapi berasnya 5 juta ton, sehingga harus sewa gudang 2 juta ton dan semua sudah penuh. Khusus di tempat ini sudah sewa gudang 102.000 ton yang terisi 80.000 ton. Nah ini seluruh Indonesia, teman-teman wartawan, teman-teman pengamat, teman-teman guru besar, silakan cek. Boleh cek seluruh gudang-gudang seluruh Indonesia tanpa kecuali. Kita bebas. Kami minta di Bulog agar diberi ruang untuk seluruh teman-teman kita yang ingin melihat langsung. Bahkan aku lihat anak-anak SMA, mahasiswa, aktivis masuk ke gudang. Silakan masuk, silakan cek. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, bukan hasil kerja keras Kementerian Pertanian sendiri, tapi seluruh anak bangsa, termasuk wartawan, termasuk pengamat yang rajin memberikan kritikan konstruktif, termasuk teman-teman guru besar memberikan hasil penelitian terbaiknya. IPB, Unhas, ITS, UGM, Andalas, dan lain-lain. Pajajaran, semua berkontribusi sebagai anak bangsa. Ini bukan hasil satu orang, tapi seluruh anak bangsa. Sebelumnya kami ingin bincang-bincang, teman, menunggu masukan, pertanyaan, atau apa saja, bebas. Teman-teman wartawan bebas bertanya. Siapkan pertanyaan terbaiknya. Siapkan pertanyaan yang selama ini disimpan-simpan. Bikin sebaik-baik. Kami layani hari ini 1 hari. Teman-teman pengamat, siapkan pertanyaannya. Kita diskusi. Kita sportif. Kita transparan. Tidak boleh lagi mengatakan, oh ini 5 juta padahal 4 juta. Tahu nggak resikonya? Kalau kita mengatakan 5 juta, tiba-tiba kita cek di audit nanti BPK, terus itu terjadi 4 juta, atau 4 juta cek, atau 4 juta, 4,9 juta. Itu konsekuensinya adalah hukum, sanksi, pidana, dan seterusnya. Ini tidak boleh bermain-main. Kemudian data yang keluar bukan dari kami, dari BPS, dari FAO, dari Amerika. Dan data beras dari Bulog dan diaudit oleh BPK. Oke, makasih. Kalau ada pandangan, silakan Bro. Ada apa? Kementerian tadi disebut petani dalam kondisi bahagia. Tapi kalau dari data saya, daya beli petani cenderung tertutup. Cenderung tertutup. Ya. Sehingga stok 5 juta ini tidak menggambarkan menguatnya daya beli petani. Walaupun data lain juga menunjukkan gambaran daya beli petani yang fluktuatif. Maka pertanyaannya, kalau sekarang stoknya cukup, nanti ketika terjadi musim kering, itu berarti ancaman besar pada petani adalah daya beli untuk menurun. Nah, problemnya menjadi seberapa jauh daya beli itu tetap menjamin bahwa petani tetap akan berproduksi. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, hari ini kita mendapatkan data tadi istilah Pak Menteri adalah swasembada. Asta kita mendapatkan kemandirian pangan dan kemandirian energi. Ada perbedaan istilah teman-teman sekalian antara ketahanan sama kemandirian. Tidak perlu diketahui. Saya ingin mempertegas
apakah dengan gambaran 5 juta ton ini gambaran ketahanan atau kemandirian? Karena per definisi dia cuma kalau beras, saya sepakat dia mendekati kemandirian, saya sepakat. Tapi 10 komoditas lain saya tidak sepakat bahwa kondisinya adalah kemandirian, kondisinya ketahanan. Apalagi tadi distrukturkan tentang ketergantungan impor beberapa komoditas lain. Maka pertanyaan saya sesungguhnya, kita akhirnya sepakat terjadi kemandirian beras, tapi kita tidak sepakat terjadi kemandirian pangan. Bagaimana kita itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita ambil berikutnya, berkaitan dengan tata ruang lahan. Jadi Pak Menteri menyatakan ada 7,4 ditambah dengan 200.000, berarti total 7,6. Pertanyaan besarnya, kalau kita melihat data BPS, ada kecenderungan petani hiburan terus meningkat. Petani hiburan itu artinya alih fungsi lahan juga tidak bisa bertahan. Jadi kalau petani hiburan meningkat, dia mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan bergeser dari lahan pertanian, entah menjadi residensial, entah menjadi industri, atau menjadi komersial. Nah, saya ingin memastikan sesungguhnya, maaf saya mengatakan pada teman-teman, sulitnya mengkoordinasi tata ruang hingga hari ini, gitu ya, karena tidak ada data yang cukup akurat, aktual tentang tata ruang, Pak Menteri. Saya mencoba mengkonfirmasi ini ke Menteri Agraria, sampai berapa jauh sesungguhnya tata ruang itu tidak bergeser dengan menjamin stok beras, stok pangan yang lainnya. Gitu. Itu saja Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, terima kasih update-nya. Tadi ada beberapa yang bertanya juga saya, Bang, kalau melihat beras segini banyak, kira-kira cukup nggak? Cukup buat mana? Saya bilang, kita mesti tanya dulu yang ada di sini ini sebetulnya disalurkannya kemana saja. Jadi sebetulnya yang kita lihat hari ini adalah untuk mencukupi daerah mana saja. Tapi pertanyaan saya gini Pak Menteri. Pak Menteri sempat mengatakan bahwa kita akan menjadi negara superpower pangan. Nah, waktu itu terjadi polemik juga di masyarakat. Superpower pangan ini maksudnya apakah mencukupi kesediaan beras di dunia, atau yang dimaksud dengan super pangan itu adalah termasuk hal-hal lain yang bukan makanan pokok kita seperti jagung, sayur mayur atau buah gitu. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan kritis tentang pernyataan Pak Menteri yang menjadi negara superpower. Sampai kapankah istilah superpower pangan itu terpenuhi? Apakah pada saat kita tidak lagi mengimpor kedelai misalnya, atau kita tidak lagi mengimpor beras, atau kapan itu kira-kira indikator bahwa negara ini sudah menjadi negara yang superpower pangan? Terima kasih Pak Menteri. Saya lanjut dulu. Oke, saya berdiri ya. Memang ini didatangkan khusus ini Bulog. Ini kalau jamin ya di bawah ini. Pertanyaan ini berat-berat. Oke. Ini daya beli petani terkumpul. Kita pakai data ya. Mudah-mudahan datanya tersambung. Yang pertama daya beli. Bunda seterusnya. Ini mungkin kita bisa berbeda. Tapi data yang kami paparkan ini adalah bukan data kami, data BPS. Bisa ditunjukkan NTP kita. Prof, selama Republik ini berdiri, ini data yang terekam 34 tahun. Ini kalau mengukur tingkat kesejahteraan. Ini 92 sampai 2026, ini kata BPS, ini bisa dicek. Tertinggi 125. Kami adalah tahun ke-8 menjadi menteri. Kami ingat dulu pangan 98. NTP-nya, nilai tukar petani.
Berikutnya, ini clear dari BPS. Kalau data saya bisa subjektif, tapi ini data BPS. Next. Kita lihat. Nah, ini yang menarik Prof. Ini ahlinya Pak Prof nih. Atau ada masukan. Dulu saya masih ingat. Menteri Keuangan dulu Ibu Sri Mulyani. Aku pas di sini. 2016 di sini. 2016 beliau katakan, kami di sidang kabinet, Pak Menteri kalau bisa 3,5%, aku traktir. Setelah itu 2029, mungkin beliau lupa, sebelum saya turun berhenti menteri di 2009, aku main Pak Ibu Menkeu, belum aku ditraktir. Ini 3,9, 3,8 waktu itu pertumbuhannya. Oh ya, gampang aku traktir Pak, jangan, supaya itu menjadi kenangan dan bisa aku tagih setiap saat aku canda dengan dia. Oke, Pak, kami serah terima di sini, Prof. Dan ini ahlinya di Bapak nih. Naik 5,74 kata BPS. Inilah kenaikan tertinggi. Kalau nanti Bapak mau tanya, kenapa bisa terjadi, kami bisa uraikan. Tapi ini dulu saya katakan, ini kan terukur 25 tahun ini tertinggi. Kenapa? Sarana produksi baik, pupuknya dikurangi 20%, irigasinya kita perbaiki, urbanisasi, kemudian HPP-nya kita naikkan. Petani bersorak dan menikmati. Seluruh Indonesia 115 juta keluarga petani dan keluarga rumah tangga petani 29 juta orang lebih sekarang menikmati. Berarti ini kesejahteraannya lebih baik, tentu daya belinya naik. Oke, swasembada. Kemandirian pangan swasembada. Jadi food sovereignty dengan food security. Jadi ketahanan pangan beda dengan kedaulatan pangan atau kemandirian pangan. Itu beda. Yang dikatakan ketahanan pangan adalah pangan tersedia. Asal usulnya mau impor mau dalam negeri enggak soal. Yang penting bisa memberi pangan pada rakyatnya. Nah, itu ketahanan pangan. Kedaulatan pangan kemandirian adalah itu dipenuhi dari dalam negeri sendiri. Nah, itu kemandirian. Hari ini kita cerita pangan. Kita cerita beras dulu karena yang mendominasi kalau kita makan adalah untuk orang Indonesia adalah beras. Itu bisa 70, 80, bahkan ada yang 90%. Mengkonsumsi beras, tambah sayur, ayam, dan seterusnya. Nah, kita ketahanan pangan selesai, swasembada beras selesai, kemudian kita masuk ke pangan. Supaya jangan politik. Apa itu swasembada pangan? Oh, itu swasembada pangan, kedelai masih impor. Oh, itu tidak swasembada pangan. Ini yang pengetahuan tentang pertanian masih perlu disempurnakan. Oke? Yang di pemerintah yang di-SK-kan itu Impres nomor 125 2022. Bisa keluarkan Impres itu. Ustaz Socat, yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa keluarkan. Kita menggunakan data ya. Ini 11 komoditas. Yang merah ini. Yang merah ini. Ini 183, bukan yang kita sudah keluarkan sampai akhir tahun 350.000. Aku harus fair. Apa adanya. Total ini, kalau ini ditambah ini kurang lebih 3,5 juta. Oke? Karena ini bukan 100, ini lebih besar lagi. Kita harus, karena ini baru data sekarang. Sekarang rekomendasinya keluar, tapi belum semuanya masuk. Tapi di sini nanti 300-an ribu. Nah, total ini 2,5. Produksi kita 73. Kalau 3,5 dibagi, coba cek Anda, 3,5 dibagi 73 itu 4,9%. Coba cek. Kalau ini dibagi dengan kebutuhan saja, itu 5% lebih. Coba ada yang cek. Kalau 5%, definisi yang kita sepakati, ketahanan,
swasembada pangan adalah itu maksimal impor 10%. Dan ini 5%. Orang yang, maaf, pemahamannya yang perlu disempurnakan, kalau melihat bawang putih, tidak swasembada pangan karena ada bawang putih impor. Tidak swasembada karena ada impor. Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan hari ini selesai. Kita lebih, tolong diawasi. Ya. Kita lagi masuk lebih dalam. Indonesia swasembada pangan, swasembada protein. Daging yang kita impor itu digantikan oleh ayam dan telur. Kenapa? Kita sudah ekspor. Dan ini yang kita butuhkan adalah protein. Protein ada di ayam, ada di telur ayam, ada di ikan. Nah ini kadang kurang dipahami. Tapi kami maklumi. Kenapa? Sarjana hukum yang mentaati pertanian. Nanti Prof minta maaf, sarjana pertanian ingin mengamat hukum. Biar sempurna, biar balance. Nah ini yang kita jelaskan. Dan ini yang keluar SK-nya. Ada SK-nya, Impres nomor 125 tahun 2022. Oke. Silakan. Data termasuk kebutuhan MBG. Kebutuhan MBG, jadi lain lagi. MBG, Nah, soalnya saya menarik dari yang daging sapi itu. Oke, kembali. Bagaimana daging sapi? Daging sapi itu kan, Pak Dadan itu menjanjikan luar biasa itu. Oke. Berapa hari potong sapi yang saya latih Pak Dadan ngomong. Nah itu kita masih menulis berapa puluh juta. Oke. Nah kalau bukan ada MBG seperti ini, bagaimana untuk beli untuk daging sapi itu sedangkan sekarang ini seminggu. Sudah. Sudah. Makasih Pak. Makasih. Ini sparring saya. Ini aku senang. Inilah sahabat yang baik. Dulu periode pertama dikritik, itulah sahabat yang sejati. Yang tidak bisa adalah fitnah. Tapi beliau cara berpikirnya konstruktif. Inilah. Tapi kita suka. Nah, kami MBG, ini dagingnya. Ini daging, minus kan? Ya. Sekarang pertanyaanku, tubuh ini dia tidak tahu daging sapi, telur, ayam. Yang dia tahu adalah protein. Ini surplus. Maksudnya Pak, karena saya di sampingnya, adalah itu ilustrasi. Ilustrasi bahwa kalau semuanya potong sapi satu hari, gambaran itu kita butuh sekian puluh ribu ekor, benar nggak? Dan aku di sampingnya. Aku, iya, jadi bukan kalau harus sapi semua satu hari, kan tidak mungkin satu hari semua sapi. Tergantung keadaan setempat. Pertanyaan saya balik, kalau ini tidak ada, ini proteinnya ada di pangan, ini lebih tinggi, ini lebih baik, ini diganti ini, dan ini sudah ekspor. Baru-baru kita ekspor, ada beberapa, ada 10 negara. Jadi inilah keadaan. Sebenarnya gini, Pak MBG, karena di samping kanan saya. Kalau aku harus sapi, tidak ada ayam, tidak ada telurnya, tidak ada ayam, tidak ada ikan. Ikan ini melimpah, di mana-mana ada. Kalau tidak ada itu semua, aku potong sapi, butuh sekian puluh ribu. Itu maksudnya. Saya tahu ya, kalau itu hanya... Tahu. Karena saya di sampingnya, kita diskusi. Bagaimana Pak Bintan? Saya belum tahu kalau ternyata terus. Nah inilah untungnya ada. Kenapa? Jujur, Bulog ini menguji saya. Diundang Bapak. Begitu aku lihat, jujur, aku sudah menghafal angka dari luar. Karena pasti, saya lanjutkan Prof. Yang Pak Prof tanyakan. Saya lanjut ya. Ya. Ini menjawab meja. Alih fungsi lahan. Tata ruang dan seterusnya. Itu bukan domain saya, Prof. Jangan saya, aku profesional. Background kami profesional. Pengusaha, kami juga dosen tetap di UNAS dengan dia. Sekarang, alih fungsi lahan, ini kita sudah memakai teknologi canggih, terakhir itu 7,4 juta hektar sawah kita. Oke. Kalau 7 juta saja dikali, kan kemarin pertanyaannya,
Ada aku lihat berdebat sibuk berdebat. Yang bertanya tidak sempurna, dia menjawab juga keliru. Jadi aku mau clearkan tempat ini. Dan aku ikut itu setiap ada diskusi. Yang pertama, tidak bisa membedakan antara lahan dan luas tanam. Parah kan? Jadi sepele, maaf, bukan dia saja. Pernah pada saat periode pertama kami menjabat, kami diskusi tentang ini. Saya Pak berhenti. Kita rapat besar, Pak berhenti. Kelihatannya Bapak kurang paham. Aku stop, kenapa? Berbahaya. Karena ini live. Terus berhenti. Luas lahan Indonesia untuk sawah itu 7,4 juta. Anggaplah 7 juta. Supaya mudah hitungnya. Kalau 3 kali tanam, karena padi umurnya 3 bulan, berarti tanam 3 kali, bahkan ada 4 kali. Tapi kita hitung 3 kali. 3 kali 7 itu 21 juta. Hektar seluruh Indonesia. Yang hari ini IP-nya baru 11 juta. Bukan datanya. Baru 11 juta. Nah ini yang tidak dipahami. Tahun lalu kenapa daya produksi? Tanam 11 juta, bukan lahan. Sepakat? Tanamnya, Pak Hendrik, ini kemarin yang ditanyakan, kenapa bertambah tanaman lahannya? Bukan lahannya bertambah, tanamannya. Karena dulu lahan kering, di Jawa 500.000 hektar, kita tanam hanya 1 kali, menjadi 2 kali karena pomparisasi. Naiklah 1 juta. Kalau 1 juta, itu 5 juta ton. Jadi ini clear. Ini naik. Ini pertama kenaikan. Apa yang menaikkan sini? Karena pertanyaannya apa lagi yang menaikkan? Pomparisasi 500.000 hektar di Pulau Jawa berarti 1 kali. 1 kali 5 juta ton kan? Kemudian ada rawa. Rawa itu 800.000. Kemudian ada lagi Pak, 2 cara menaikkan produksi. Intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah pompa, perbaikan benih, kemudian alat mesin petani dan seterusnya. Kemudian ekstensifikasi adalah cetak sawah 200.000 hektar. Ini pompanya Pak. Ini tidak terdeteksi orang yang kadang mengamat ini Pak. Ini 100.000 pompa. Nah, totalnya 500 tambah 800, 13 tambah 200, 1,5 juta hektar. 1,5 juta hektar, kalau kali 5, berarti 7,5 juta. 5,5, ya 8 juta. 8 juta, bagi 12, 4 juta. Sama dengan kenaikan BPS. 34 juta ton. Ini data BPS. Mana 34? Jadi rasional. Ini 34. Tunjukkan yang 34. BPS. BPS ini Pak. Sama hitungan kita. Ini 30 naik. Ini BPS. 4 juta ton. Ilmu eksakta itu pertanyaan tidak bisa dimainkan. Ilmu eksakta tidak bisa dipermainkan. Itu terukur kuantitatif. Nah, ini selesai. Nah, itu tadi lahan. Pertanian, makin canggih teknologi, irigasi kami kejar 2 juta hektar, kemudian optimalisasi lahan rawa kita ada 1,5 juta. Kami masih punya waktu intensifikasi 700. Kan 800 sudah selesai. Nah, ini kami naikkan 2 dulu, baru 3. Jadi aku tidak kemana-mana saja, apalagi tambah cetak sawah, itu bisa menaikkan produksi nanti jauh lebih besar. Jadi disitulah nanti yang super power menjawab sedikit. Nanti super power ingatkan, nanti aku urut Pak. Aku jawab yang Bapak sampaikan itu. Super powernya Indonesia aku sampaikan. Ini selesai ya. Mohon maaf kalau berkenan benar saya nggak tahu. Ya. Angka 4,7 ton kenaikan sekarang dari 34,69 juta. Ya. Itu bisa nggak sih Pak ada audit beras maksud saya takutnya untuk Pak Menteri dilaporkan ya. Oh sekian juta ton Pak Menteri, tapi ternyata belum pernah dilakukan audit, pokoknya hasilnya berada di kayak gitu Pak, saya nggak tahu Pak. Kalau di beras itu ada audit juga. Pokoknya Pak Hendrik, kita sparring di sini sampai sore. Karena dari pada ribut ini 200 juta orang. Saya jawab satu-satu. Saya ulangi Pak, ini bukan dirjen yang melapor.
Berarti Bapak sudah jawab. Jangan Bapak jawab. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Yang kedua melapor adalah FAO. Perhatikan baik. Ini 34,69. Indonesia yang melapor. Tunjukkan FAO. 35,6. Tunjukkan Amerika United States Department of Agriculture. Ini 34,6. Artinya Amerika mengatakan 34,6, Indonesia FAO 35, beda 0,4. Indonesia 34. Kira-kira kalau ada sarjana hukum belum pernah belajar beras mengatakan salah, menurut Bapak mana yang benar? Menurut Bapak nih, aku bertanya satu nih, menurut Bapak mana yang benar? Ini aku bertanya kemarin. Kalau saya tidak fair itu, dituntut kita jahilkan. Aku tanya, FAO adalah putra terbaik dunia dari situ. Amerika sangat canggih, kami dari sana. Kemudian Indonesia terstruktur. Kenapa cuma data pertanian 3? Kalau data ini salah, berarti seluruh data ini yang ada sensus sampai sensus. Salah kan? Nah, mana Bapak percaya 3 institusi yang besar dunia, kemudian sarjana hukum yang tidak pernah belajar pertanian. Tanya mana Bapak percaya? Makasih Pak. Ya, jadi Pak, setelah ini data ini dikirim ke sarjana hukum tadi Pak. Enggak, ini harus kita. Oke, silakan Prof. Tadi saya sudah silakan. Saya tentu kalau perbandingan data informasi juga dan kalkulasi yang kualitas. Pakai. Aku dengar Pak, aku dengar. Langsung aja, Prof. Oke. Mungkin persoalannya di akurasi dan kualitas data. Bagaimana? Akurasi dan kualitas data. Oke. Acap kali berdasarkan aplikasi berbeda dan data lapangan yang Oke. itu satu. Tapi kemudian memang ini dibutuhkan ada taruh dan NPO. Ya. Sehingga menunjukkan kira-kira dalam bentuk data BPS. Ya. Tapi di balik data BPS itu kan sesungguhnya dia berhubungan dengan produksi pertanian tadi. Apa? Berhubungan dengan pendidik pertanian. Ya. Yang Pak Menteri sebut 5,74%. Ya. Nah dari situ pertanyaan besarnya menjadi, kalau memang dia meningkat produksi, PDB-nya naik, Ya. pertanyaan besarnya menjadi seberapa besar pertanian yang PDB-nya meningkat itu paling tinggi selama Republik ini sendiri, Ya. menyerap lapangan kerja. Apakah menyerap lapangan kerja seperti di era Orde Baru, Oke. atau memang akhirnya dia menggambarkan juga peningkatan atau penurunan Iya. lapangan kerja. Jadi untuk jadi proses sudah dokter di sini. Jadi Prof begini. Ini lapangan kerja. Ini artinya keliru. Jangan disabotase deh. Tegas. Jangan sabotase ya. Ini lagi aktif. Ini selama aku kenal beliau barusan satu bak. Kedengar Pak? Tes. Hati-hati jangan sampai ada mafia beras di sini yang cabut. Bro, ini menarik. Ada guru besar, nanti cari sendiri, mengatakan Indonesia ini rontok pertanian. Siapkan datanya ya, data mekanisasi pertanian. Prof, siap. Tulis siapkan anak-anak. Pertanian Indonesia rontok. Kenapa? Makin mengecil tenaga kerja. Tapi produksi naik. Tapi Pak Prof, bukan pertanyaannya ke situ. Yang saya sampaikan adalah yang pernah bertanya salah paham. Kalau Pak Prof benar. Pak tidak membuka lapangan kerja untuk existing. Bahkan berkurang. Kenapa? Data pertanian, ini Pak. Bukan. Ini Pak. Saya serah terima. Dulu 2014, saya katakan ini berbahaya. Hanya 0,4% horsepower per hektar. Alat mesin pertanian digunakan hanya 0,4. Kami genjot pengadaan alat mesin pertanian, naik menjadi ini, sekarang sudah 2, lebih.
kita bandingkan seluruh Asia Tenggara saja, Vietnam 1,5 pada saat itu, ini 2,4, ini 2,4, Jepang itu sudah 16, Indonesia 0,15. 10 tahun kita rancang, mana datanya, Prof. Desya? Nah, sekarang sudah 2 lebih. Contoh Prof. Ada contoh. Sebelum data itu, contoh tunjukkan pakai drone tanam. Sudah, rice transplanter. Buka. Izin Prof. Ini dulu kalau tanam, itu 25 orang tanam per hektar. Sekarang tanpa orang. Kami mau menuju ke sana, nanti bersambung super power. Ini tombol milenial tidak akan turun ke pesawat kalau mau tanam manual. Transformasi pertanian tradisional ke modern itu mimpi besar Indonesia karena kita adalah negara yang sangat subur berada di khatulistiwa. Ini Prof, tidak ada tenaganya. Ini nanam. Dulu tanam 25 hari 1 orang 1 hektar. Sekarang ini 4 jam, hanya 4 jam 1 hari. Ada lebih ekstrim, pakai drone daerah rawan. Ini drone. Ini mimpi kami dan dulu kami dihina. Nggak mungkin. Mana drone? Coba deh, drone. Ini asisten baru kayaknya. Drone, Prof. Mana drone-nya? Ini drone, kita mau tanamnya hamparan tidak mungkin. Tidak ada tenaga, tidak ada orang. Kalimantan tidak ada, di Papua kurang. Aku pakai drone dulu 1 hektar 25 hari, sekarang 25 hektar 1 hari. Nah, itulah salah pikir, salah paham kemarin mengatakan tidak benar itu pertanian swasembada karena tenaga menurun. Justru kita arahkan tenaga menurun, kemudian transformasi sosial ke tempat lain, hilirisasi dan seterusnya. Jadi ini yang terjadi. Kemudian saya tambahkan, mumpung ada Pak Prof, tambahnya adalah kita buka Merauke. Ini kita buka Sumatera Selatan, jadi lumbung. Ini Bapak Presiden tepuk. Kamu ternyata berpikir jauh juga ke depan. Karena semua teknologi kami gunakan. Masuk ke Merauke. Ini Papua Selatan, Pak. Wanam. Ini wanam kita tanami. Apa? Ada yang mengaku ke Bapak Presiden. Itu mau kosong itu minta. Malam, tiba-tiba saya ditelepon. Pak Mentan kita terbang ke Merauke. Padahal saya sudah izin kunjungan. Aku balik, aku terbang Prof ke Merauke. Ini mana kunjungan beliau? Ini jantung saya berdebar pada Bapak itu nggak bisa ambil data dari kita. Ini yang ditanya. Ini menyelamatkan saya. Kenapa? Dia bertanya berapa produksi dulu? Itu 3 tahun rawa. Sekarang 7 tahun. Dulu berapa? 1 kali tanam. Sekarang 3 kali. Presiden katanya Pak Mentan tidak bisa tumbuh dari dulu. Mife, dulu kan ada proyek itu Pak, tidak bisa tanam. Iya Pak, karena tidak ditanam. Tidak bisa tumbuh karena tidak ditanam.